Selamat datang dalam pembelajaran budidaya jamur tiram. Dalam budidaya jamur tiram, kita tidak terlepas dari tempat atau media di mana kita akan meletakkan jamur tiram tersebut. Tempat atau media untuk menanam jamur tiram biasa disebut dengan backlog. Backlog adalah media yang berasal dari campuran serbuk kayu, dedak, air, dan nutrisi-nutrisi lain agar dapat menumbuhkan jamur tiram dan nantinya akan bisa kita panen hasilnya. Dalam pembuatan backlog, terlebih dahulu kita mempersiapkan bahan utamanya, yaitu serbuk kayu yang sudah difermentasikan atau serbuk kayu yang sudah kita lapukkan selama minimal 20 hari sehingga keadaan atau kondisi dari serbuk kayu lebih lunak dari serbuk kayu yang baru. Hal ini akan mempermudah miselium jamur tiram untuk mengambil zat-zat dari serbuk kayu tersebut. Pertama sekali, dalam memproduksi backlog sebagai media dari budidaya jamur tiram, kita campurkan dulu media-media atau bahan-bahan yang akan digunakan sebagai medianya. Di sini kami di rumah jamur Londut menggunakan serbuk kayu, dedak, dan kapur. Dolomit yang kita gunakan dalam 100 kg serbuk kayu adalah 1,5 kg. Antara serbuk kayu, dedak, dan kapur diperlukan perbandingan-perbandingan tertentu sehingga backlog yang dihasilkan nantinya menjadi backlog yang optimal dalam menumbuhkan jamur tiram tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa perbandingan ini sangat berpengaruh dalam memproduksi atau dalam berbudidaya jamur tiram, karena apabila perbandingannya terlalu banyak maupun terlalu sedikit tentu akan mempengaruhi produksi dari jamur tiram tersebut, bahkan menjadikan kegagalan pada saat kita budidaya jamur tiram. Selanjutnya kita campur dengan air. Dan kondisi kelembapan yang ada pada kayu yang akan digunakan media jamur tiram atau backlog itu sekitar kurang lebih 60% sampai 70%. Sulit memang menentukan kadar air dalam media, cuman lebih gampangnya kita bisa meremas hasil dari campuran tersebut. Apabila setelah kita genggam dengan kuat lalu kita lepaskan campuran media tersebut, ada 30% dari campuran itu terburai kembali. Artinya
tidak banyak air yang lengket pada tangan kita, dan tidak menggumpal pada saat kita remas atau kita gumpalkan. Selanjutnya, kalau sudah media kita campur dan pencampuran ini harus betul-betul merata, maka media yang sudah tercampur tersebut kita kemas dalam plastik khusus, plastik polipropilen, atau biasa disebut untuk daerah kita ini dengan plastik kaca. Nah, kondisi plastik kaca itu tidak akan mudah mengembang pada saat kita sterilisasi nantinya. Setelah melakukan pengemasan, lalu media yang sudah terkemas dalam plastik tersebut kita akan memadatkan media tersebut dengan cara mengepres dengan alat khusus. Kalau kita tidak mempunyai alat pres secara khusus, kita bisa memadatkannya dengan botol. Jadi alat pres itu tidak menjadi ketentuan, tapi kalau kita hanya produksi secara kecil, kita bisa melakukannya, memadatkannya dengan botol. Yang penting dalam hal ini ya, pengaruh dari berat kayu yang dalam kemasan plastik tersebut atau dalam backlog tersebut itu mempengaruhi dari banyaknya hasil nanti yang akan dicapai dalam setiap backlognya. Menurut kebiasaan bahwa jamur tiram yang dihasilkan setiap kilo kayu itu kurang lebih 300 sampai 400 gram atau 3 sampai 4 on. Jadi apabila backlog kita bisa menampung kayu yang cukup berat dengan dipadatkan, maka hasilnya juga akan lebih banyak daripada tanpa pemadatan. Setelah kita padatkan, lalu kita tutup plastik tersebut. Dalam hal ini kami menggunakan staplers. Untuk petani-petani lain seperti di Jawa itu biasanya menggunakan cincin, ya, cincin plastik, lalu ditutup dengan kertas dan diikat dengan karet. Nah, situasinya sama sebenarnya, yaitu apabila disterilisasi nantinya dia tidak masuk uap ke backlog tersebut, sehingga akan menambah kadar air kembali dalam backlog yang akan menambah backlog lebih basah lagi. Selanjutnya, setelah kita kemas dan kita rapikan, backlog tersebut kita masukkan ke dalam steamer atau ruang sterilisasi. Dalam hal ini kami menggunakan dinding batu bata yang sudah dirangkaikan secara khusus sehingga dapat memuat beberapa ratus backlog. Lalu kita tutup pintu, kemudian kita pasang termometer untuk mengetahui berapa suhu yang sudah dihasilkan oleh steamer kita. Mulai kita panaskan boilernya sebagai penghasil uap, sehingga nantinya akan membuat
sterilisasi atau membuat steril dari backlog tersebut. Setelah 12 jam kita sterilisasi, ya, waktu sterilisasi itu tergantung dari banyaknya yang kita sterilisasi. Kalau hanya sekitar di bawah 100, mungkin saat 2 jam sudah cukup untuk waktu sterilisasi. Tapi kalau melebihi dari 500 atau mencapai berat setengah ton, kita mungkin memerlukan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah sterilisasi kita lakukan, kita buka steamernya atau tempat sterilisasi, lalu kita pindahkan, kita angin-anginkan selama 24 jam juga kurang lebih, agar backlog yang baru disterilisasi tersebut dingin. Nah, kita dinginkan agar pada saat penanaman nantinya bibit dari jamur tiram itu tidak mati pada saat kita tanam. Masalah pendinginan tersebut perlu untuk kita perhatikan, karena ini sangat mempengaruhi keadaan bibit pada saat kita tanamkan nantinya. Bibit jamur tiram tersebut akan mati kalau kita tanam pada kondisi backlog yang masih panas atau masih bersuhu di atas 35 derajat. Dalam hal ini tentu akan merugikan kita pada saat budidaya jamur tiram. Setelah pendinginan, kita siapkan bahan-bahan untuk inokulasi atau untuk penanaman bibit. Yang pertama alkohol, ya, lalu lampu atau kompor, spatula atau sendoknya. Nah, lalu kita mulai membibitkan atau menanam bibit jamur tiram pada backlog yang sudah disterilisasi tersebut. Pada saat kita menanam, diusahakan mulut botol dari bibit jamur tiram tersebut senantiasa dekat dengan api bunsen, yang dalam hal ini kita buat dari botol yang diisi dengan alkohol 96%. Agar apa? Ini untuk menghindari kontaminasi atau jamur-jamur lain selain jamur tiram atau selain bibit jamur tiram yang berada di sekitar penanaman, ya, yang berterbangan di sekitar penanaman, sehingga apabila kita bibit itu tidak kita dekatkan dengan lampu bunsen atau lampu yang berbahan bakar alkohol 96% tersebut, dikhawatirkan kontaminasi akan terjadi pada backlog yang sudah ditanam, sehingga akan membuat kerugian yang cukup besar bagi produsen backlog atau petani yang akan mencoba menanam sendiri jamur tiram tersebut. Nah, inilah pada saat inokulasi, ya, kita buka backlog yang dari sterilisasi tadi, lalu kita tanamkan, baru ditutup kembali, ya. Kira-kira berat bibit yang kita tanam itu sekitar 30 gram per kilo backlog. Nah, atau kurang lebih satu botol itu bisa kita gunakan untuk menanam 25 sampai 30 backlog, tergantung dari keinginan kita. Jadi makin banyak kita tanam bibitnya pada backlog, otomatis makin cepat juga miseliumnya itu merambat pada backlog tersebut. Nah, demikianlah produksi backlog, ya, cara memproduksi backlog yang nantinya setelah produksi ini selesai atau rangkaian produksi backlog ini selesai, nah, kita letakkan
backlog yang sudah terisi BP tadi pada tempat khusus, ya, yang kita namakan tempat inkubasi. Artinya menunggu backlog tersebut penuh dengan miselium, yang nantinya setelah penuh dengan miselium kita pindahkan ke tempat pembudidayaan atau kumbung jamur tiram. Setelah dalam kumbung, baru kita akan mulai memanen setelah 15 hari setelah kita pindah. Mudah-mudahan sedikit dari penjelasan kami dalam produksi backlog ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan keinginan kami atau keinginan kita jamur tiram nantinya menjadi komoditi unggulan, ya, atau di Desa Londut ini khususnya, dan Labura bahkan Sumatera Utara secara umum. Selanjutnya kami melakukan uji coba untuk memelihara cacing pada media backlog yang sudah dibuang. Ternyata cacing bisa hidup dan bisa berkembang biak dalam media backlog tersebut, dan ini merupakan nilai tambah, ya, nilai tambah bagi pengusaha atau petani jamur tiram, bahwa backlog itu tidak senantiasa terbuang sia-sia, ternyata bisa dimanfaatkan untuk pakan cacing atau membudidayakan cacing, sehingga nantinya cacing ini biomasanya, ya, cacingnya sendiri bisa digunakan untuk pengganti pakan ternak atau untuk pengganti tepung tulang, tepung darah yang digunakan untuk campuran pakan ternak. Bahkan untuk selanjutnya, kotoran cacing sendiri yang biasa disebut kascing, bekas cacing, itu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena kascing merupakan pupuk organik yang pada saat ini terkenal dengan nama vermicompost, yang mempunyai unsur-unsur hara yang cukup lengkap, yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan segala jenis tanaman, baik tanaman perkebunan maupun tanaman pertanian. Sehingga kami memandang bahwa prospek cacing ini akan lebih menguntungkan lagi dalam pengelolaannya setelah kita membudidaya jamur tiram. Karena dengan makanan yang tersedia dari sisa-sisa backlog, tentu saja cacing akan mendapat pasokan makanan yang halal, ya, sehingga ada kemungkinan bahwa cacing nantinya bisa dibuat untuk obat dan kosmetik, sehingga akan mendapat nilai lebih. Terima kasih.